Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai type annotations on variables. Apa sih itu type annotation pada variabel ya? Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita mendeklar sebuah variabel menggunakan const, var atau let, kita bisa secara opsional ya menambahkan type annotation untuk secara eksplisit menspesifikasikan tipe dari variabel. Jadi contohnya di sini let my name string sama dengan Alice ya. Jadi di sini kita bisa lihat kita menambahkan type annotation ya. Type annotation di sini yaitu string ya, string kepada variabel my name. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang dikatakan bahwa TypeScript tidak menggunakan types di sebelah kiri ya. Tidak menggunakan gaya types di sebelah kiri. Ya, seperti deklarasi int x sama dengan 0 ya, seperti yang ada di C ya atau C++ seperti ini ya. Int x sama dengan 0. Ini kan type-nya berada di sebelah kiri ya. Kalau di TypeScript tidak ya. Di TypeScript kita bisa menggunakan type annotation langsung pada variabel, dan setelah itu kita initialize ya variabelnya, tapi tidak di bagian paling kiri ya, tidak, tapi setelah nama variabelnya. Jadi contohnya seperti di sini ya, let my name string sama dengan Alice. Nah, di sini dikatakan type annotation akan selalu sesudah nama variabelnya ini diketikkan ya. Jadi di sini nggak mungkin sebelum my name ya. String ini nggak mungkin terjadi sebelum my name, pasti selalu sesudah nama variabelnya ya. Jadi selalu setelah my name. Nah, di sini dikatakan dalam sebagian besar kasus ya, hal ini tidak diperlukan ya. Tapi ketika itu mungkin, TypeScript mencoba untuk secara otomatis ya mengambil kesimpulan dari tipe dalam kode kita ya. Jadi TypeScript itu bisa mengambil kesimpulan dari kode kita ya. Jadi ya diharapkan kita tidak usah menggunakan seperti ini ya, type annotation langsung pada variabel. Nah, jadi di sini dikatakan misalkan ya, tipe dari variabel yang diambil kesimpulannya berdasarkan tipenya pada saat inisialisasi ya. Nah, ini misalkan let my name sama dengan Alice. Jadi di sini tidak ada type annotation kan yang dibutuhkan, tapi my name ini sudah otomatis ya, my name ini sudah otomatis dianggap ya sama TypeScript ya berupa string ya. Jadi diambil kesimpulan berupa string. Jadi kita nggak bisa nih assign lagi my name dengan 5 gitu ya, assign number gitu ke dalam my name, nggak bisa ya, karena my name ini sudah dianggap oleh TypeScript ya, di invert, jadi ya diambil kesimpulannya sudah berupa string. Oke. Composing types. Apa itu composing types ya? Composing types itu sebenarnya artinya tipe-tipe yang banyak gitu, yang banyak dan dijadikan satu gitu ya. Itu artinya composing. Nah, di sini katakan dengan TypeScript kita bisa membuat tipe yang kompleks dengan mengkombinasikan yang sederhana. Ada dua buah cara yang populer untuk melakukan hal tersebut, yaitu unions dan generics. Nah, apa itu unions ya? Jadi di sini kita akan membahas secara singkat dulu ya mengenai unions, generics, mungkin function ya di video-video sebelumnya. Tapi untuk video-video selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai unions, generics ya, dan bahkan mungkin function. Nah, di sini dikatakan dengan sebuah union kita bisa mendeklar bahwa sebuah tipe bisa jadi satu dari beberapa tipe.
Nah, misalkan di sini kita bisa menggambarkan sebuah tipe boolean sebagai true atau false ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, contohnya yaitu type myBool dengan true, pipe di sini artinya or ya atau false. Nah, di sini ada catatan ya, note. Jika kita hover ya, hover artinya menunjuk ya, menunjuk pada myBool di atas ini ya, maka kita akan melihat bahwa dia diklasifikasikan sebagai boolean ya. Tapi di sini katakan ini merupakan properti dari structural type system ya. Ini merupakan properti dari tipe sistem terstruktur jadi ya. Jadi sebenarnya di sini boolean ya, boolean, tapi kita nyatakan gitu isinya apa aja ya yang mungkin untuk boolean tersebut ya. Yaitu hanya mungkin true dan false. Seperti itu. Jadi kita bisa istilahnya mendefinisikan lebih jelas lagi ya, lebih presisi lagi ya, lebih tepat lagi seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat use case yang populer ya, use case yang populer untuk tipe union ini adalah untuk menggambarkan seset dari string atau number ya, literal, yang mana nilainya diizinkan, Jadi contohnya seperti ini ya, type window state dengan, nah ini sebenarnya string ya, type-nya string udah jelas, tapi kita buat tipe string ini menjadi lebih sempit lagi ya. Kita definisikan lebih jelas lagi bahwa string yang diizinkan apa aja sih ya untuk Windows state, yaitu hanya string open atau string close atau string minimize ya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat contohnya juga type log states ya, juga berupa string, tapi string apa ini yang diizinkan ya? Hanya string log dan unlock ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk type positive odd numbers under 10 ya, yang diizinkan apa aja ya? Cuma 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 2, 4 sebenarnya termasuk ya, tapi tidak diizinkan ya. Jadi ini sebenarnya number gitu, dan number tuh banyak sekali ya, tapi apa yang kita izinkan untuk lebih jelas ya gitu, lebih spesifiknya dari number tersebut ya, itu hanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, inilah dia yang disebut union ya. Jadi kesimpulannya union ini bisa membuat kita membuat string atau number ya menjadi lebih spesifik lagi ya. Oke, defining a union type, yaitu mendefinisikan sebuah tipe union. Nah, di sini cara pertama untuk mengombinasikan tipe-tipe ini yang kita mungkin lihat adalah tipe union ya. Tipe union adalah tipe yang dibentuk dari 2 atau lebih tipe lainnya, menggambarkan nilai-nilai yang mana satu dari tipe-tipe tersebut ya. Kita refer ke masing-masing dari tipe-tipe ini sebagai anggota union, yaitu union members istilahnya. Nah, mari kita menulis sebuah fungsi yang mana bisa beroperasi pada string atau number. Nah, kita bisa lihat di sini function print id ya. ID bisa berupa number or string ya. Pipe string soalnya di sini ya, berarti atau string. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan union untuk suatu yang lebih general ya, menggabungkan suatu menjadi lebih general, bukannya menjadi lebih spesifik ya. Di sini kita juga bisa melakukannya untuk suatu yang lebih general, jadi bukan hanya yang lebih spesifik. Nah, lalu kita bisa lihat di sini console.log your ID is plus ID. Nah, jadi kalau kita eksekusi ya, print ID 101, oke, nggak masalah, akan dicetak pasti your ID is 101. Begitupun print ID 202 dalam double quote, nggak masalah juga, dia akan cetak your ID is 202 tapi berupa string ya. Tapi kalau yang ketiga yaitu print ID berupa objek, yaitu my ID 22342,
pasti hasilnya error ya. Maka akan keluar warning ya, peringatan dari TypeScript, yaitu seperti ini. Argumen tipe object myID number tidak dapat diassign ya ke parameter dari tipe string atau number. Working with union types, apa artinya? Artinya itu bekerja dengan tipe-tipe union. Nah, di sini dikatakan mudah untuk memberikan sebuah nilai ya yang matching, artinya yang bersesuaian dengan tipe union ya. Cukup memberikan tipe yang sesuai dengan any dari union member ya. Jadi cukup memberikan tipe yang match ya, yang bersesuaian ya dengan apapun juga anggota dari union. Jadi jika kita memiliki sebuah nilai dari tipe union, bagaimana kita bekerja dengan itu ya? Maka di sini dikatakan TypeScript akan hanya mengizinkan sebuah operasi jika dia merupakan valid untuk setiap anggota dari union. Misalkan jika kita punya union string atau number, kita nggak bisa menggunakan methods yang mana tidak tersedia pada string. Ya, nah di sini contohnya. Function print ID. ID adalah number or string. Nah, console.log id.toUpperCase. Ya, maka akan tampil warning ya. Warning atau error dari TypeScript di sini ya. Property to uppercase ya. Tidak ada pada tipe string atau number ya. Tidak ada di sini ya untuk tipe string atau number. Ya, sebenarnya ada, tapi hanya pada string ya. Tapi yang jadi masalah ini kan tipenya udah jadi satu union ya. Sedangkan function to uppercase ini tidak didefinisikan ya, tidak dicek dulu apakah dia berupa number ataukah berupa string ya. Gimana kalau yang masukin number ya kan? Maka akan error. Jadi sebelum error maka dicegat dulu ya oleh TypeScript, tidak diizinkan. Nah, warning selanjutnya dikatakan property to uppercase ini tidak ada pada tipe number. Jadi lebih jelas lagi ya, dikatakan masalah sesungguhnya di mana? Di mana yaitu to uppercase ini tidak ada pada tipe number. Jadi jika misalkan function ini juga ada ya pada number, tidak akan menghasilkan error. Narrowing the union, apa artinya ya? Artinya kita mempersempit unionnya ini. Apa artinya ya? Nah, di sini dikatakan solusinya adalah untuk mempersempit union dengan kode. Ya, hal yang sama sebagaimana kita lakukan dalam JavaScript tanpa type annotation. Jadi di sini narrowing ini terjadi ketika TypeScript bisa memperkecil ya, bisa memperkecil menjadi tipe yang lebih spesifik untuk sebuah nilai berdasarkan pada struktur kodenya. Ya. Jadi di sini contohnya ya, TypeScript mengetahui hanya nilai string yang memiliki type of value string. Nah, kita bisa lihat function print ID ya, seperti di slide sebelumnya, yaitu ID dinyatakan dengan type union yang terdiri dari number atau string. Tapi di sini kita perjelas lagi ya, jika type of ID sama dengan string. Nah, baru dalam branch ini ya, dalam cabang ini, ID pasti berupa string. Kalau berupa number nggak bakal masuk ke sini. Baru kita tampilkan console.log ya, id.toUpperCase. Nah, ini tidak akan menghasilkan error karena udah jelas kalau yang masuk ke dalam sini itu cuma bisa string, number nggak bisa masuk. Nah, else atau yang lainnya, jadi misalkan number yang masuk ya, di sini ID pasti berupa number, maka console.log langsung ditampilkan ID. Nah, lalu kita bisa juga gunakan ya using array.isArray ya. Apa artinya di sini? Di sini kita bisa lihat ya contohnya, mirip seperti di slide sebelumnya ya. Kita bisa lihat function welcome people, X terdiri dari string array atau string. Nah, jika array.isArray X ya, maka di sini X adalah string array ya. X adalah string array. Nah,
Di sini kita sudah memisahkan antara string array dan string yang non array ya. Jadi kita bisa lakukan juga dengan array.isArray maksudnya ya, untuk mengecek union ini, anggota dari union. Nah, di sini kebetulan anggota dari unionnya itu string array atau string. Jadi kita cek dengan array.isArray. Jadi apakah berupa array x ya. Nah, kalau berupa array ya pasti jatuhnya ke string array ya. Baru console.log hello plus x.join ya, and seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa ini tidak akan menghasilkan error karena otomatis sudah jelas saya masuk ke dalam if ini adalah string array, nggak mungkin string. Nah, else, nah ini baru di sini x pasti string biasa, baru tampilkan console.log welcome lone traveler plus x. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dikatakan bahwa perhatikan bahwa di dalam cabang else kita tidak perlu untuk melakukan apapun juga yang spesial. Jika x bukanlah string array ya, maka dia pasti berupa string. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya.